Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjut materi kita tentang diagnosa tangan kosong. Materi kita saat ini insya Allah akan membahas tentang diagnosa pusar ya. Langsung saja. Eh, Pusar itu bentuknya macam-macam ya. Secara umum bentuk pusar itu bulat ya, tidak ada lipatan, tetapi itu sangat jarang. Artinya secara umum bayi setelah kalau istilah sini puput ya, lepasnya tali pusar, dia akan membentuk ya, pusar itu akan membentuk, dan bentuk pusar itu nanti juga bisa berubah ya, seiring waktu ya. Misalnya karena pola makan, pola aktivitas itu akan membentuk bentuk yang lain. Contoh misalnya dia akan ada lipatan di area sisi sebelah kanan atas ya. Kemudian atau sisi mengarah ke atas atau ke samping kiri ya, dan seterusnya. Nah, ini ada yang sejak lahir langsung berbentuk seperti ini, itu berarti nanti ada genetik. Ada misalnya contoh di area sini, maka nanti akan menunjukkan organ arah samping kanan atas, maka ada genetik masalah di situ. Tetapi kalau sudah dewasa, itu bisa dua kemungkinan, memang genetik yang berkembang atau memang karena masalah yang dipengaruhi oleh eh, pola hidupnya ya, aktivitas, pekerjaan ataupun makanan ataupun trauma fisik dan seterusnya. Kita coba lihat secara detailnya. Contoh misalnya di sini tadi yang pertama adalah arah menuju kanan atas. Arah di sini kaitannya dengan organ hati ya. Hati ada di sini. Kemudian empedu ada di belakangnya hati. Maka ketika lipatan kulit daging di area pusar itu arahnya ke sini ya, kanan atas, maka dia akan mempengaruhi hati, kemudian empedu, kemudian arahnya nanti di belakang berarti dia ada pinggang ya, dan seterusnya ya. Nah, kenapa ini bisa ini arahnya pinggang kiri bawah ya? Kenapa? Karena ini ketarik ke sana, berarti otomatis ini jadi ngikut ya. Ini jadi ngikut. Oke. Kemudian kalau ke atas, contohnya di sini ada masalah usus, masalah haid, sembelit, prostat, jantung, dan seterusnya. Kenapa bisa sampai ke usus, sampai ke haid? Karena ini narik ke atas, ini kena efeknya. Yang ke bawah kena efeknya. Oke. Atau juga yang ke bawah, misalnya di sini masalah usus, mental, mimpi buruk, haid, kemudian kandung kemih, prostat, dan seterusnya. Nah, ini ada juga bagian-bagian yang dampaknya ke atas, yaitu contoh misalnya mimpi buruk, mental, ini kan arahnya atas. Jantung ya, misalnya orang sering mimpi ini biasanya akan ada masalah di jantung. Makanya ketika jantung kemudian lompat ke bawah berhubungan dengan ginjal itu sangat wajar. Oke. Kemudian ke mana? Ke samping kiri. Maka ini nanti mempengaruhi pinggang kanan ya, karena narik area sini. Kemudian tungkai lambung, kalau lambung area sini, limpa di sini ya, masalah pencernaan ya. Dia saling mempengaruhi area yang memang arah panah, tetapi juga mempengaruhi bagian yang ditarik karena menuju ke arah panah ya. Jadi kalau ini ke sana, maka di sini akan terpengaruh. Begitu juga seterusnya, kurang lebihnya seperti itu. Sehingga bisa jadi nanti orang, contoh ini saya berikan contoh, misalnya ada orang masalah di usus buntu itu area sini. Usus buntu itu area sini. Ternyata masalah usus buntu itu adalah karena kelemahan limpa. Ya. Jadi bukan usus buntunya dipotong ya. Ya kecuali memang dalam kasus tertentu yang memang dia sudah mengalami abses dan seterusnya harus segera dioperasi, ya mungkin itu beda kasus. Tetapi secara umum kasus misalnya usus buntu di sini, itu masalahnya bisa jadi adalah di sini. Ya, akan ada unsur silang seperti ini. Di limpa kan sebelah kiri. Nah, bisa jadi limpa ini juga bermasalahnya dari sisi sebelah kanan, menyilang lagi. Begitu.
Semoga bisa dipahami. Ya, ini sebenarnya logikanya seperti itu. Ya, logikanya seperti itu semua. Ya, silakan setelah ini cek pusarnya ya. Yang anak-anak dicek, mungkin yang bayi, mungkin ada genetik apa, yang udah dewasa dicek juga, yang sudah tua berarti karena pola-pola aktivitas kehidupannya. Maka dalam teknik-teknik pengobatan pusar ini juga bisa digunakan untuk area pengobatan. Contoh misalnya orang kalau di Jawa ya, tapi mungkin di Indonesia juga hampir rata-rata menggunakan namanya enjet atau semacam air kapur ya. Dia kalau misalnya orang eh, anyang-anyangan ya, jadi kayak kencing tapi nggak tuntas-tuntas, itu bisa dia diolesi di sini, dihangatkan. Atau pada kasus orang diare karena dingin ya, bisa juga ditempel dengan jahe di pusarnya, atau kadang dikasih minyak ya, minyak tanah atau apa, bisa. Atau ada juga pijat pusar juga ada, berarti nanti pijatnya dia mengikuti alur usus ya, usus besar, berarti dia dari sini naik, muter, muter sini, putar lagi, jadi muternya seperti ini. Atau juga dengan akupunktur mengikuti pola 8 arah mata angin ya, juga bisa. Atau nanti ada teknik juga karena ini melebar ya, ini sebenarnya kan area pusat, tapi area pusat itu punya area yang lebih luas, yaitu perut itu sendiri. Maka nanti perut ini pun juga bisa diterapi ya, jadi tidak harus di area pusat ini. Makanya ini nanti ketika kita membahas tentang pusar ini, kita juga gabungkan dengan perut ya. Pusar sendiri nanti juga berkaitan dengan temper ya, dengan temper.